Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Oktaviana dengan NIM 230204600079 dari Prodi Ilmu Falak kelas IFA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum selama 1 semester yang diampu oleh dosen kita, Ibu Hajah Siti Rofiah, SHI, SHMH, MSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang ilmu hukum normatif. Ilmu hukum normatif biasa disebut dengan dogmatika hukum atau ilmu hukum dogmatik. Bisa dikatakan bahwa ilmu hukum normatif adalah bagian dari ilmu hukum yang melihat dan mengkaji hukum dalam perwujudannya sebagai norma-norma hukum, atau bisa disebut dengan ilmu tentang hukum normatif. Ilmu hukum normatif mencakup pada norma-norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya seperti putusan-putusan pengadilan. Yang kedua, istilah dan pengertian norma. Istilah norma juga disebut dengan kaidah. Dari sudut tata bahasa, istilah norma memiliki beberapa arti. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma bisa juga dikatakan sebagai patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak. Norma biasanya berisi tentang kehendak yang mengatur perilaku seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, norma hukum dan norma-norma lainnya. Dalam pergaulan hidup, norma dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat norma hukum. Selanjutnya, keberlakuan norma hukum. Keberlakuan norma hukum dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, keberlakuan norma hukum menurut waktu. Yang kedua, keberlakuan norma hukum menurut tempat. Yang ketiga, keberlakuan norma hukum menurut orang. Dan yang keempat, keberlakuan norma hukum menurut materi. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian dan macam sistem hukum. Pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan susunan di mana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan dipertahankan. Macam-macam sistem hukum. Sistem hukum sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem lain di luar hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Beberapa sistem hukum di dunia yaitu yang pertama sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yang kedua sistem hukum Anglo-Saxon, yang ketiga sistem hukum adat, dan yang keempat sistem hukum Islam. Materi yang selanjutnya yaitu sumber hukum material dan formil. Sumber hukum adalah asal-usul undang-undang, aturan mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Istilah sumber hukum kadang-kadang merujuk pada kedaulatan atau pusat otoritas dari mana hukum memperoleh validitasnya. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum dibuat dan dibentuk. Proses pembuatan hukum dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Dari sumber hukum inilah lahir peraturan-peraturan yang bersifat wajib dan mengikat. Ketika aturan dilanggar, hukum berat dan nyata dijatuhkan kepada pelanggar. Jenis-jenis sumber hukum. Jenis-jenis sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dasar hukum. Konsep diartikan sebagai rancangan, ide, atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.
Dasar atau basic diartikan sebagai asas atau pokok. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mengkaji dan menganalisis tidak hanya hukum, tapi juga hukum dalam kenyataan, subjek dan objek hukum. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum atau legal subject mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, karena pada subjek hukumlah yang akan melakukan perbuatan hukum dan melaksanakan perbuatan pidana. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukuman hukum. Objek hukum dibedakan menurut hukum yang mengaturnya dan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu objek hukum dalam hukum publik, objek hukum dalam hukum pidana, dan objek hukum dalam hukum perdata. Materi yang selanjutnya yaitu konsep-konsep hukum. Pengertian peristiwa hukum. Pengertian hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan legal events. Peristiwa diartikan sebagai kejadian, hal, perkara, dan sebagainya. Dan peristiwa hukum adalah kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Di samping itu, dapat dikemukakan bahwa peristiwa hukum ada 2 jenis, yaitu yang pertama peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum terjadi karena akibat perbuatan hukum. Misalnya, perbuatan surat wasiat atau peristiwa menghilangkan barang. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan merupakan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum. Misalnya, kelahiran seorang bayi dan kematian seseorang. D. Hubungan hukum. Hubungan hukum atau disebut juga dengan the law relationship dikonsepkan sebagai ikatan-ikatan atau pertalian yang berkaitan dengan kepentingan hukum. Dikatakan suatu hubungan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya dasar hukum yang memiliki arti bahwa adanya sesuatu peraturan yang mengatur atau mengikat yang dilakukan oleh subjek hukum. Yang kedua, mengakibatkan terlahirnya peristiwa hukum yang memiliki arti bahwa hubungan hukum yang terjalin di antara subjek hukum yang mengakibatkan suatu peristiwa hukum tertentu. Konsep hubungan hukum dalam definisi ini dikaitkan dengan akibat hukum. Akibat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Akibat hukum yaitu keputusan yang timbul dalam hukum. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan hak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi, perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Penyalahgunaan hak adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam menggunakan haknya yang bertentangan dengan tujuan hukum, tidak memperhatikan kepentingan masyarakat atau hanya untuk menyebabkan gangguan, kerugian, atau cedera pada orang lain. Selanjutnya yaitu perbuatan melawan hukum. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Perbuatan melawan hukum itu ada 2 jenis, yakni yang pertama formil, perbuatan melawan hukum yang melawan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu material, perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan masyarakat, kepatutan, kebiasaan, atau ketentuan umum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam bidang hukum, terdapat 3 kategori perbuatan melawan hukum. Yang pertama, perbuatan melawan hukum yang disengaja. Yang kedua, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum akibat kelalaian. Materi yang selanjutnya yaitu penemuan hukum dan metodenya.
Pengertian penemuan hukum. Istilah penemuan hukum oleh beberapa pakar sering dipermasalahkan bahwa apakah tidak lebih tepat istilah pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum. Istilah pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa sengketa atau pelamaran. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau tugas-tugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. B. Metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang pertama yaitu metode penemuan hukum konvensional yang terbagi menjadi 9, yaitu metode subsumtif, interpretasi menurut bahasa, interpretasi teologis atau sosiologis, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik, interpretasi restriktif, dan yang terakhir interpretasi ekstensif. Yang kedua yaitu metode konstruksi. Metode ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, argumentum per analogium atau analogi. Yang kedua, argumentum e contrario. Yang ketiga, metode penyempitan atau pengkonkretan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.